Oke, kita sekarang bertemu lagi di tentang kinematika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang gerak satu dimensi, sedangkan untuk sekarang kita akan membahas tentang gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi itu besaran-besaran gerak seperti posisi, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan sebagainya merupakan besaran-besaran vektor. Jadi kita akan menyangkut pautkan masalah gerak ini dari bab gerak satu dimensi sama gerak dua dimensi itu ke dalam vektor. Terus 1.1 yaitu analisis vektor untuk gerak dua dimensi. Untuk memahami penerapan metode vektor dalam analisis gerak, mari kita mulai mengkaji benda yang melakukan gerak dua dimensi. Beberapa besaran gerak sebagai berikut. Yang pertama itu posisi. Posisi, untuk menjelaskan gerak dua dimensi secara lengkap, kita perlu menggunakan koordinat dua dimensi. Jadi ada X, ada Y. Ada X, ada Y. Kita gunakan sumbu X yang arahnya horizontal, dan kita gunakan sumbu Y sebagai arah vertikalnya. Dari benda diukur dari pusat koordinat ditulis dengan notasi sebagai berikut. Jadi ini notasinya. Ini sudah jelas notasinya bahwa vektor R sama dengan X I topi plus Y J topi. Itu untuk pencarian dua dimensi. Kalau tiga dimensi tinggal Anda tambahkan ZK ya. Dengan keterangan sudah ada di bawah, bahwasanya di situ dengan vektor R yaitu vektor yang pangkalnya di sumbu koordinat yang ujungnya di posisi benda. Kita baca sendiri sampai ke bawah ya. Panjang vektor R. Nah, sekarang kita berbicara panjang vektor R seperti halnya kemarin itu di sini itu misal A. Ini vektor A, berapa cara mencarinya? Di situ dikatakan panjang vektor R itu sendiri memenuhi R sama dengan mutlak vektor R sama dengan akar R kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kalau arah vektornya itu sudah terbentuk ini, berarti kita akan mencarinya dari sudut ini sama sudut sini ya. Jumlah kesininya, misal di sini di arah X nya itu sama dengan 3, arah Y nya 4, berarti tinggal kita masukkan ke sini ya. Lanjut. Sifat perkalian. Kalau sifat perkalian ini sudah kita bahas di pertemuan pertama, jadi tidak usah. Sudah di sini perkalian dot ya. Langsung ke perpindahan. Misalkan sebuah benda mula-mula berada di titik A dengan vektor posisi R1. Terus beberapa saat berikutnya atau selanjutnya benda tersebut berada pada titik B dengan vektor posisi R2. Kita mendefinisikan perpindahan benda dari titik A ke titik B sebagai berikut. Jadi ada delta vektor 21 berarti R2 R1 atau R akhir dikurangi R awal. Gambarnya di sini. Jadi ada R2, ada R1 ya. Nah, di situ penjelasannya tampak pada gambar 1.2 bahwa vektor perpindahan delta R21 adalah vektor yang pangkalnya berada di ujung R1. Jadi ini
dan kepalanya berada di R2. Kita juga dapat menuliskan vektor R1 dan R2 dalam komponen-komponennya, yaitu yang pertama R1 itu XI plus YIJ dan R2 XI X2I Y2J, seperti halnya seperti dalam gambar. Nah, seperti dalam gambar seperti ini. Kenapa di satu ada vektor R1? Misal di sini vektor R1. Berarti kan dia kalau dalam tandanya itu kan ada di sini. Berarti dia ada di X1 dan Y1. Sedangkan R2 ada di X2 dan Y2. Untuk arah sumbunya kan sama, karena di sini sumbunya I sama J, berarti sumbunya kan ada Y sama X, berarti sumbunya juga ada I sama J. Tuh. Terus lanjut dengan komponen, Anda baca ya komponen-komponen dinyatakan. Kita lanjut ke sini. Dinyatakan dalam komponen-komponen vektor, maka kita dapat menulis vektor perpindahan sebagai berikut. Jadi ada, kalau kita langsung mencari dari dari persamaan ini, persamaan yang ini kita masukkan langsung persamaan ini, kita masukkan ke persamaan 1.5 ini, kita masukkan ke persamaan 1.4 ya, sehingga akan menjadi seperti ini. Artinya yang dari awal tadi sudah ada cuman X sama Y. Nah, sama Y, X sama Y ya, ada X sama Y, sehingga kalau kita masukkan, sedangkan di sini 2 dimensi, berarti X-nya itu berapa, X2, karena di situ kan diketerangkan bahwasannya itu ada delta R21 itu adalah posisi awalnya atau R2 dikurangi R1, sedangkan R2-nya dia memiliki ini dan R1-nya dia memiliki ini, sehingga kalau kita masukkan ke sini dia akan menjadi X2I plus Y2J dikurangi X1I plus YIJ topi. Nah, kalau kita definisikan keseluruhannya ini, atau kita sederhanakan, sehingga akan muncul yang mobil sama mobil, yang motor sama motor. Artinya yang variabelnya atau sumbunya itu di I, kita gabung jadi I. Berarti gitu X2 min X1 I, Y2 min Y1 J. Berarti kan dia variabelnya sama, I sama I, J sama J, atau mobil sama mobil, motor sama motor. Nah. Terus untuk besar perpindahan, karena tadi kan berbicara masalah panjangnya atau panjang atau perpindahannya berapa. Sekarang berbicara besar perpindahan bendanya, yaitu panjang perpindahan adalah kita sekarang berbicara masalah besarnya, berarti kita pasti akan ada akar. Itu dikatakan bahwa delta R21, kita membahas sama dengan yang tadi awal ya. Delta R21 mutlak R21, sehingga akan menjadi ini kan R2 sama R2 sama R1. Kalau sudah dijadikan gini, kita masukkan menjadi X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat, sehingga inilah besar perpindahan. Kalau yang di atas tadi itu, kalau yang di atas itu adalah yang ini adalah yang ini adalah panjang perpindahannya atau seberapa perpindahannya ya. Kita ke contohnya. Kita ke contoh 1.1. Mula-mula posisi sebuah benda dinyatakan oleh vektor R1
sama dengan 8I plus 10J meter. Nah, beberapa saat berikutnya atau selanjutnya posisi benda menjadi R2 min 5I plus 2J meter. Pertanyaannya, berapa perpindahan serta besar perpindahannya? Nah, berapa vektor perpindahannya atau panjangnya? Dan selanjutnya, besar perpindahannya berapa? Untuk menjawabnya, kita masukkan rumus yang pertama yang saya jelaskan tadi, bahwa delta R21 sama R2 min R1. Jadi perpindahan akhir dikurang perpindahan awal pergerakannya. Sehingga yang R2 itu sudah jelas bahwa situ min 5I plus 2J, sedangkan R1-nya 8I plus 10J. Sehingga hasil dari ini kalau Anda langsung dikurangi nggak bakalan bisa, karena yang seperti yang saya jelaskan. Samakan variabelnya dulu, yang I sama I, yang J sama J. Yang ini kita fokus ke I-nya. Yang ada I-nya adalah 8I sama min 5I. Sehingga di situ min 5 dikurangi min 8I. Ya. Yang kedua, yang J 20J sama 10J. Berarti di situ 20 dikurangi 10. Sehingga hasilnya adalah min 13I plus 10J meter. Itu adalah untuk vektor perpindahannya. Nah, sekarang dicari itu besar perpindahannya yang kedua. Untuk besar perpindahannya kita masukkan rumus yang ini. Delta R21 akar dari hasil R2 min R1. Jadi ini hasil dari ini ya. Hasil dari yang di atas ini. Hasil yang dari atas adalah yang ini. Sehingga kita masukkan minus 13 kuadrat plus 10 kuadrat. Sehingga hasilnya akar 269. Akar 29 itu hasilnya 16,5 meter. Nah. Terus contoh 1.2. Untuk 1.2, posisi benda tiap saat ditentukan oleh persamaan R10TI plus 10T min 5T kuadrat J. Yang ini berarti ada yang di sini berarti lebih panjang ya. Ini satuannya meter. Yang pertama yang A itu tentukan posisi benda saat T 1 sekon dan T 10 sekon. Yang kedua tentukan perpindahan benda selama selang waktu yang di atas, yang selang waktu yang A. Jadi kerjanya satu kali ini, atau bisa diringkas. Oke, fokus yang pertama, posisi benda pada saat T1. Nah, yang ini T1 kita masukkan ini, yang T1 kita masukkan ini, yang ada T-nya kita masukkan. Sedangkan di situ yang ada T-nya 10 TI. 10 TI. T-nya kita masukkan di sini. Sehingga di situ kan 10 kali TI seharusnya. Karena T-nya diganti 1 berarti 10 kali 1 I topi. Yang kedua itu 10 T. Kita masukkan di sini 10 kali 1. Nah. Terus min 5T kuadrat. Nah, di situ min 5 kali 1 kuadrat. Sehingga hasil dari ini sudah jelas di situ 10E plus 5J. Nah, itu untuk hasil jika dia 1 sekon. Jadi posisi benda pada saat dia waktunya itu 1 sekon. Yang kedua, pada saat waktunya itu 10 sekon. Kalau 10 sekon juga sama, kita masukkan langsung di sini ya. Kita masukkan 10 kali 10 I. Artinya kan di sini 10 kali T, sehingga hasilnya 10 kali 10 I. Yang kedua 10 kali 10, karena di situ 10 T berarti 10 kali 10. Dan di situ min 5T kuadrat menjadi 5 dikali 10 pangkat 2. Sehingga hasil keseluruhannya adalah 10E min 400 J meter. Nah, ini untuk posisi
T pada saat 10 sekon. Keseluruhannya ini sudah membahas untuk soal yang A. Selanjutnya untuk soal yang B itu tentang perpindahan benda antara T1-nya. Nah, yang B itu kan tentukan perpindahan bendanya pada selang waktunya. Kalau yang pertama itu tentukan posisinya di mana. Kalau yang kedua perpindahan bendanya. Oke. Pada saat T1 dan T10 sekon. Jadi pada saat keduanya ini tinggal kita kurangin. Yang pertama kan R2 R1, berarti akhir perpindahan sama awal perpindahan. Nah, sedangkan di sini R2-nya kita sudah tahu bahwa R2 itu berarti akhir itu berarti 10, kan pilihannya 10 sama 1. Pilihannya kan ini sama ini. Karena namanya akhir pasti yang paling besar. Berarti di situ dikatakan 100 min 400J. Maka di sini sudah ada 100 min 400J. Yang kedua R1 berarti dia awal berarti T sekon, berarti 10I plus 5J. Maka di sini kita masukkan 15J. Sehingga hasil keseluruhan di sini kita gabung variabelnya, yang variabel I sama I, yang J sama J. Hasilnya adalah minus 90I minus 400 meter. Ini adalah hasil untuk untuk pertanyaan yang B. Nah, mudah-mudahan sudah jelas ya. Mudah-mudahan itu dulu biar Anda tidak pusing-pusing. Jadi kita kita santai aja. Kalau masalah UTS, kalau bab ini selesai kita lanjut. Kalau tidak selesai sampai ke pertemuan berapa kita tetap aja. Karena apa? UTS itu yang menentukan itu dosennya. Kadang ada kala yang ada UTS, ada yang tidak ada UTS. Tapi kalau UAS itu wajib. Kalau UTS itu tergantung dari dosennya untuk waktunya itu ya. Pokoknya kalau umpamanya bab ini selesai kan di pertemuan dulunya saya sudah menjelaskan bahwa kinematika itu ada 3, ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, yang kita bahas itu hanya sampai ke 2 dimensi. Kenapa? Untuk mempercepat waktu. Karena kalau saya membahas sampai 3 dimensi itu akan memperlama waktu kita ya. Kalau untuk kecepatan rata-rata kita bahas minggu depan. Jadi kita santai. Seharusnya memang kalau seumpamanya pertemuan secara langsung, saya itu malah selalu kalau ada misal ya, kalau saya ada contoh soal kayak gini, misal saya kasih contoh soal, setelah itu saya akan memberikan soal secara langsung, Anda maju ke depan, Anda kerjakan, dan minimal itu 5 soal. Jadi setiap pembahasan itu akan ada soal untuk Anda maju ke depan, jadi biar Anda aktif. Tapi karena sekarang itu daring, ya gini ya sistemnya. Jadi sistemnya biar santai aja. Yang penting Anda ngerti. Saya tidak mau Anda terlalu ngos-ngosan mikir masalah perhitungan. Karena apa? Di fisika itu ada logika, ada perhitungan, dan ada hafal-hafalannya. Jadi biar Anda yang memang sudah paham, Anda santai, tunggu yang lainnya dulu. Kalau yang belum paham, Anda pantengin video ini. Mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa pelajari secara terus-menerus. Dan kalau yang tidak mengerti, Anda bisa tanyakan di grup ya. Jadi yang sudah paham, Anda santai, Anda tunggu yang lainnya. Yang belum paham, tonton terus videonya. Atau bisa juga menanyakan di grup mana yang tidak mengerti. Oke. Itu saja pertemuan hari ini. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas. Jadi minggu depan mungkin saya ada tugas. Bagian gak enak juga. Setiap hari ada tugas, kasihan kalian. Oke. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.